Selamat datang di siniarnya Alfian dan kali ini aku bakal ngobrol sama seorang ilustrator yang mana aku selalu kagum sama orang yang sebenarnya bisa gambar gitu. Nah, langsung aja kita kenalin, ini dia. Nah, halo Nak. Halo Bang Alfi, Halo. Gimana kabarnya Nak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya gini Nak, kan Mm-mm, kamu tuh ilustrator ya. Kamu tuh mm-mm. udah mulai suka gambar dari kapan sih Nak? Dari kecil, dari SD. Dari kecil. Dulu suka gambar apa Nak? Biasanya. Apa aja sih tapi Hah? cenderung ke yang objeknya itu makhluk manusia, hewan kayak gitu. Hmm, iya iya iya. Mm-mm. Ada nggak, apa namanya, karakter, favorit yang dulu sering digambar, Nak? Ada nggak? Paling dari buku cerita sih Bang. Dulu waktu Mmm, kecil itu jadi sering banget orang tua tuh punya buku anak-anak gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak kayak Gen Alpha sekarang iya apa-apa iya. YouTube gadget gitu kan. Kita dulu tuh buku. Nyontoh-nyontoh dari situ, tracing segala macam, dibeliin pensil warna, krayon. Nah, dari situlah kayak kayak rasanya nyaman aja gitu. Paling nyaman itu kalau gambar. Karakter apa yang dulu pertama banget kamu bikin, Nak? Masih ingat nggak, apa tuh? Nggak inget sih kayaknya. Tapi mungkin dari buku-buku cerita sih. Oh, terus, eee, yang paling berkesan itu waktu kecil itu kamu gambar apa? Udah bisa gambar apa, Nak? Gambar sketsa, pensil, pakai pensil 2B, gambar muka ibu sama bapak. Wah, Itu udah itu bisa. kapan? Heeh, itu dari kapan, Yang sorry? dari waktu SD kayak kelas 1 kelas 2 gitu yang mungkin kalau Hah, misalkan serius? misalkan Hah, kalau serius, aku Nak? yang di umur sekarang menilai gambarnya dulu mungkin kayak ini udah bagus untuk anak umur segitu gitu. Iya iya. Aku kelas 1 kelas 2 tuh bisanya cuman gambar itu, Nak, gunung terus di tengahnya ada matahari gitu loh. Tapi asli jujur bang, Heeh, emang dulu gambarnya kayak gitu, iya kayak enggak, seneng tapi kalau sketsa iya muka orang kalau tapi proporsinya nggak jelas, masih tapi kan acak-acakan sih tapi kayak anatominya lumayan. itu kan udah bagus gitu di antara Mm-mm. anak-anak kayak misalkan umur segitu tuh cuman bisa Iya. gambar pemandangan ya atau Kak, Mm-mm. cuman bisa gambar pohon sama bukit gitu. Ya landscape-landscape aneh lah gitu ala-ala anak zaman segitu. Tapi kamu bisa gambar portrait gitu loh kayak wah Iya iya amazing sih, nah, portrait buat gitu. aku. Heeh, amazing sih. Iya ya. Buat aku yang emang aduh gambarnya asli jelek banget gitu kan kayak wah gokil, gokil. Itu kamu pernah ikut lomba nggak sih, Nak, selama kecil dulu ya gitu waktu SD gitu? Nah lucunya nggak pernah bang, nggak pernah ikutan. Hah, kamu nggak ada niatan buat kayak yang submit atau orang tua kamu tahu nggak sih kamu jago ngegambar gitu? Tahu 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 banget, apalagi Heeh, almarhum bapak tuh heeh, heeh. tahu banget tuh. Pokoknya beliau dulu tuh yang paling support. Cuma Hmm. kayak kalau untuk kompetisi, lucunya nggak pernah ada kesempatan gitu. Tapi pernah nyoba? Pernah pengen nyoba cuma ya ujung-ujungnya Oh, nggak jadi kayak gitu. Akhirnya latihan lagi di rumah. Tapi bawa enjoy iya. aja sih. Iya iya. Ya maksudnya kan kayak misalkan umur-umur segitu kan lagi kayak Mm-mm. orang tua tuh, "Ini anakku bisa nih gini nih, coba masukin sini," gitu. Nggak ada gitu ya, Nak, ya waktu itu? Iya mereka excited kok. Cuma Iya, yang saya namanya tetap kan pada masa itu ya gitu, informasi belum sebanyak sekarang. Kompetisi ini itu belum kayak sekarang kan orang online bisa, kompetisi online, nasional bisa. Kalau dulu kan masih terbatas juga ya. iya juga sih, Mm. bener bener. Iya iya. Terus enggak, kamu waktu ujian gambar di sekolah dapat berapa sih, Nak? Apakah dapat 80, 90 gitu? Ini bukan Pasti bukan sombong ya, bukan iya. flexing. Iya Tapi boleh boleh memang flexing aja nggak apa. dari SD, SMP, SMA kayak hampir jadi yang terbaik lah itu. Kalau kalau Wah, untuk
gambar. Mungkin kalau di mata pelajaran lain nggak unggul, cuma ya di situ aja sih kelebihannya. Ini sekolah kamu nggak ada kah misalkan kayak niatin, "Ini anaknya nih jago nih ngegambar, ayo kita ikutin dia ke" kayak apa namanya, olimpiade gitu, olimpiade seni gitu, atau apa gitu, nggak ada kah? Dari sekolah gitu misalkan ngelihat gitu, ya ada bakat nih gitu, terutama guru seni budaya biasanya kan gitu. Guru excited, sekolah excited juga, cuma mungkin lucu aja sih ya gitu. Kok lucu Nggak ada gimana? kesempatan terus. Lucu sih, nggak ada kesempatan terus. Maksudnya nggak ada yang mau usahakan gitu biar, "Ini anak nih ada prestasinya nih, ayo kita kita sokong, kita dorong supaya berkembang," itu nggak ada kayak gitu, Nak? Mana excitednya itu bang cuma sebatas makasih udah digambarin, ih gambarnya Ah, bagus banget kayak gitu. aduh aduh, aku kayak aduh, aku dengerin gitu aja udah Nggak apa-apa, nyesek nggak tau, apa-apa. Nak. Iya, Kalau sih nggak apa-apa ya, bawa santai aja gitu. iya sih, Sampai cuman kayak, waktu pas udah dewasa kayak begini baru bisa mutusin, oh ah, ya udah gitu, keluar gitu. Kalau memang di lingkungan kita nggak menyediakan ini apa dorongan dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih bisa ngomong gitu. Ya udah kita cari aja sendiri gitu sumber dayanya kayak gimana jalannya. nah nih proses kamu ngelewatin jalannya itu gimana, Nak? Sampai akhirnya nih, Nak, kamu bisa terjun jadi ilustrator. Kan kamu kan sorry ya, kamu kan nggak kuliah di bidang Iya iya. seni atau di akademik seni gitu. Terus kenapa kamu pada akhirnya kecemplung buat dan memutuskan lebih tepatnya jadi ilustrator gitu? Kenapa, Nak? Sebenarnya pada awalnya begini, Hmm. ngegambar itu buat aku ini bang, cuma healing aja gitu dari kesibukan di sekolah, di real life. Hmm. Gambar udah tenang gitu, healingnya pada waktu itu. Nah sampai waktu kelas 1 SMA itu, namanya puber ya, dari transisi remaja menuju dewasa itu kan kebetulan kita lebih banyak, apalagi perempuan kan. Nah di situ kebetulan kan ayah udah nggak ada, jadi harus survive lah gitu. Nah pada waktu itu mulai ngomis nih, pakai HP Samsung J2 Prime pakai jari gambarnya. Literally pakai jari telunjuk gambarnya komis tuh. Dijual 5.000, 10.000, paling mahal paling banter 20.000 atau 25.000 gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk ini akan dijadikan usaha jangka panjang bang. Kayak ya udah ada duit sekarang buat pulsa, buat makan, buat jajan, buat bayar sekolah, udah gitu. That's it. Pas udah mulai naik kelas 2, kelas 3, waktunya untuk teman-teman mikirin mereka mau masuk ke kampus mana, ke universitas mana. Nah di situ aku sadar beberapa orang tidak punya kesempatan untuk kuliah gitu. Salah satunya aku bang, karena udah mah anaknya sering sakit. Aku tuh anaknya sering sakit bang. Jarak dari sini kalau mau ke kampus yang aku mau, yang ada DKV-nya, itu jauh dan kebetulan orang tua nggak ngasih gitu. Jadi, oh udah mentok nih gitu. Jadi di situ aku memutuskan untuk cari sebanyak-banyaknya experience dulu, mau masih sekolah pun nggak apa-apa gitu. Kayak pulang sekolah langsung gas ngomis, cari klien, cari relasi. Pokoknya aku prepare mungkin gimana caranya biar ketika udah lulus tidak sebagai anak sekolah terjun di masyarakat itu tetap bisa produktif walaupun nggak kuliah, nggak kerja ke luar, walaupun cuma ijazah SMA doang, tapi minimal tidak nganggur gitu. Oke oke. Nah, gimana sih, Nak, cara cari klien? Sebenarnya dari mulut ke mulut bang. Hah? Jadi kebetulan klien ini ya untungnya aku kan waktu itu market pertamanya itu novelis, novelis Wattpad, anak-anak yang nulis Oh, Wattpad. oke. Nah untung-untungan dapatnya yang penulis dalam tanda kutip penulis beneran nih yang sudah punya nama, dari mulut ke mulut, Oh, oh ini gambarnya kamu ilustratornya ke siapa nih, komisnya oke yang ini, bagi kontaknya kayak gitu awalnya. Sampai akhirnya bisa dikontrak sama owner penerbitnya langsung, sama wah, publishernya oke. langsung kerja di sana. Oke. Kayak ya long term lah lumayan, Wow terus wow. sana sini kerja, perluas relasi aja, belajar style baru sampai bukan cuma untuk cover book aja,
NFT juga bisa waktu itu 2020-2021. Pelajari aja dulu Wow. gitu stylenya NFT, semi realis bisa, yang painting, anime juga bisa, sketch bisa. Jadi selama ada Wow. waktu pakai aja sebaik mungkin untuk latihan kayak gitu, Bang. Iya, aku merinding loh denger skill kamu. Nah, ih, merinding aku. Sebagian Gila. belum pro gitu sih, Bang, masih masih harus ada ya peningkatan lah gitu untuk Iya. menaikkan nilai jual juga kan gitu buat meningkatin value-nya. Tapi kalau buat aku segitu udah lumayan banget, nah gitu. Kamu pernah nggak dapet klien orang luar negeri gitu? Pernah nggak? Pernah 2019 sampai 2020 itu aku kerjasama Wow, sama perusahaan baju di Jerman, Passion Fruit wah, Germany. Nah, itu waktu itu masih kelas 2, kelas 3 SMA. teman-teman, aduh tamuku ini gokil teman-teman. Bisa kerja sama orang Jerman, bisa kerja perusahaan Jerman di hire. Dia Kok ya. bisa? Nah, kok bisa? Gimana tuh? Itu dari mulut ke mulut lagi. Waktu itu kerjasama sama teman yang punya Fiverr, lumayan membludak orderannya beliau itu. Jadi aku di situ cuma sebagai sketch artist sama yang nentuin posenya aja. Nah kebetulan, oh ya Nah sini uh, kamu aku bikinin gigs nih gitu. Ya udah bang gitu mau aja. Ditaruh gigsnya langsung ada yang tertarik satu orang terus alhamdulillah long term dari situ sampai 2020. Shh, aku merinding, nak. Gokil, hebat banget kamu, nak. Makasih makasih. Aduh, aduh. Bisa loh dapet klien dari Jerman. Bisa bisa. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Bukan sembarangan orang nih, teman-teman. Selama kamu ini Mm-mm. berkarir di bidang ilustrator tuh, ada nggak sih, nak, yang nggak enaknya gitu? Nggak enaknya banyak. Cuma yang bikin nggak apa-apa untuk jadi nggak enak itu ya karena enaknya. Tapi nggak enaknya Iya. banyak Kak. Struggle banget di tahun pertama dan tahun kedua di 2018-19. Bahkan sampai 2020 ya masih struggle lah. Sama cara komunikasi sama klien itu. Kalau sekarang kan sudah bisa ya gitu. Gimana cara klien berkomunikasi kita ngikut alurnya. Gimana cara bikin dia merasa nyaman, merasa gampang untuk menjelaskan briefnya seperti apa biar nanti ke depannya oh nyambung nih gitu, biar konsepnya jelas nih gitu. Kalau dulu struggle banget bang aku di situ, kayak Hmm, susah lah gitu sama orang kan macam-macam jenisnya ya yang ketemu sama orang di online. hmm. Berarti Ada yang awal-awal tuh kamu, uh, ya kamu kamu awal-awal masih canggung gitu ya, nak? Kayak iya mau gimana betul nih? betul ya. Dan Hmm, nggak bisa menghadapi kayak kalau klien maunya ini itu. Dulu tuh aku cenderung menyalahkan gini, jeleknya tuh dulu aku cenderung menyalahkan si kliennya bang, klien banyak mau lah, kliennya ribet, mau ini itu, tapi sebenarnya ya itu kewajiban kita gitu. Kalau bekerja secara profesional harus mau, harus bisa, selama itu nggak benar-benar merugikan kita gitu. Dulu jam tidurku kan nggak semalam kayak sekarang kan bang, bisa sampai subuh masih begadang. Kalau dulu apalagi masih sekolah kan gitu, ngomis malam-malam, itu udah jam 11, jam 12 masih di chat klien, marah-marah dong kita sampai berantem. Kayak, kok bisa ini jam tidur saya gitu. Padahal kalau sekarang pikir-pikir, ih dulu ngapain kayak begitu gitu, yang nggak apa-apa lah. Untuk mengorbankan beberapa hal kayak jam tidur, kayak gitu harus bisa profesional. nah, kalau ini Hmm. ilustrator kan biasanya kan harganya tuh beda-beda ya, nak ya. Nah, Iya, iya. dari awal cara kamu nentuin harga kamu sendiri dalam tanda kutip, harga jual kamu, Mm-mm. terus gimana harga karya, effort kamu tuh gimana caranya, nak? Ada nggak, nak? Formula Ada. buat nentuin harga gitu, sebagai freelance gitu terutama kan waktu awal-awal Mm-mm. kan kamu freelance kan hitungannya ya. Iya, iya. Ya Ya gimana dulu cara itu nentuin gini, harga? waktu 2018 itu awal banget merintis untuk digital ilustrasi ya. Di 2019 itu mungkin udah officially
langsung jualan gitu di 2019 langsung terjunnya. Nah, itu aku bingung banget Bang nentuin harganya kayak gimana. Dulu mindsetku tuh taunya murah laku, mahal nggak laku gitu. Nggak mikirin kualitasnya di mana, sasaran kliennya itu siapa aja, murah laku gitu. Jual lah waktu itu setengah badan 5.000, full body 10.000. Ada yang nge-message di Facebook, ini kamu baru jualan ya gitu. Ini kamu namanya ngerusak harga pasar. Oh harusnya berapa dong kak? Diajarin tuh sama dia. Kalau untuk yang skillnya masih segini, bilang aja namanya sketch berwarna gitu. Mungkin bisa jual di 50 sampai 100 paling mahal gitu. Sebenarnya tiap ilustrator itu beda-beda mematok harga sesuai kesulitan mereka, sesuai kesulitan dalam satu kali bikin gitu. Sorry, nah ini bukan berdasarkan porto kan? Kalau portonya udah banyak gitu, berarti harganya mahal. Atau karena memang sesuai rumitnya aja gitu? Harusnya sih disesuaikan sama kesulitannya aja ya gitu. Oh, oke. Paling baik sih seperti itu. Cuma ada kalau sekarang kan kalau kita mau post di Facebook jualan itu mereka menerapkan angka minimal gitu. Kayak sedada harus 50.000 nggak boleh di bawah itu. Full body harus 200 nggak boleh di bawah itu kayak gitu. Supaya aman lah gitu ya. Oh, berarti awal-awal sempat ditegur gitu ya? Iya, iya. Mampus dibully dulu. Aduh, iya, iya. Ya, tapi namanya kan waktu itu belum tahu gitu kan ya, Nak ya. Iya, iya. Nah, terus ada lagi nggak, Nak, dukanya lagi jadi seorang ilustrator gitu? Yang bisa diceritain, ada nggak? Lebih ke akan sering ngerasa nggak adil gitu. Banyak ketidakadilan Ah, gitu, Bang. Soal jam kerja kadang. Soalnya begini, kalau misalkan seseorang itu kerja, let's say dia kerja di kantor ya, jam 7 berangkat, jam 10 istirahat, jam 10, jam 11 istirahat makan siang, jam 6 sore pulang gitu misalnya. Tapi kalau freelance itu bisa di mana aja, kapan aja kerjanya, tapi itu juga bisa jadi struggle juga Bang, kalau nggak bisa memanage waktunya dengan benar gitu. Bisa kelolosan lah kalau terlalu nyantai, atau bisa jadi overwork kalau nggak inget istirahat gitu. Bisa sampai subuh ngerjain, sampai dari subuh sampai subuh lagi gitu. Itu nggak enaknya di situ sih untuk jadi kita harus bisa ngejadwal diri sendiri. bener-bener. Berarti manajemen waktu tuh penting banget ya Iya buat para betul, paling freelance gitu penting. ya? Iya. I see. Tapi kamu sekarang masih menerapkan begadang-begadang lagi nggak, Nak, buat ngerjain project? Atau ya Masih udah normal aja, Mas? masih. Soalnya mau gimana pun kita yang ngikutin alurnya kerjaan kan ya, bukan Iya, betul, kerjaan yang bukan kerjaan yang iniin kita ya betul. gitu. Kerjaan yang Iya. ngatur kita. Betul, betul, Kak, betul. Iya, ya, sebagai yang pernah freelance juga setuju sih. Iya. Bener kan? Ya, ya, oke, oke, oke. Em, Berarti kamu tuh mulai dari SD kan, kamu mulai suka gambar gitu. Nah, ada Iya. nggak, Nak, satu titik kepikiran kamu tuh mau nyerah aja gitu dari dunia ilustrator, dari dunia gambar ini? Pernah nggak, Nak? Pernah nggak pernah? Pernah sih. Pasti kalau lagi capek, kayak secapek itu gitu, kayak abis ditipu misalnya, abis ngerasa, aduh kok nggak adil ya gitu. Cuma ya pada akhirnya kuat-kuatin, paksa gitu. Ada beberapa orang yang bilang, Bang, nggak usah Hah? dipaksa, jangan dipaksain. Enggak, harus dipaksain. Terkadang harus begitu, biar nggak nyerah. Hmm. Iya sih, emang emang berat sih, Nak, Iya untuk bener kan? bisa bertahan. Ayo, gila, untuk bisa bertahan di bidang itu tuh kayak, wah, Iya orang-orang tuh nggak betul. tahu di belakangnya gimana ya, Nak. Iya, iya. Nangis-nangisnya kita, jam tidur Iya, kita betul, yang betul. amburadul. Aduh, ya ampun, ya ampun. Tapi, Nak, ya, Hmm. mmm, selain tadi ya kamu pernah pernah kerja sama orang Jerman, ada nggak
hal membanggakan kamu yang kamu dapetin dari dunia ilustrator ini, dari dunia ilustrasi gitu, ada nggak? Banyak banget sih. Cuma aku Silakan rasain tuh silakan. yang paling aku rasain tuh karena bisa terhubung sama banyak orang-orang hebat, Bang. Ada publisher, owner penerbitan, owner skincare, owner baju, segala macam. Menurutku mereka itu udah another level gitu. Kalau misalkan kita ngomongin kerjaan sama mereka dari cara mereka komunikasi itu kayak gila keren banget gitu. Ini pengen aku tiru nih cara mereka komunikasi seperti ini. Jadi secara nggak langsung dapat ilmu baru juga gitu dari mereka. Banyak ketemu orang-orang hebat dari sini. Gokil, keren-keren. Ya, aku nggak nyangka kamu portonya segokil itu. Terima kasih. Gitu ya. Ada nggak sih tips gitu buat teman-teman yang mau mulai jadi ilustrator atau freelancer? Itu sebaiknya harus ngapain dulu gitu? Kalau aku sih nggak ada ini ya bang, nggak ada Hmm. backingan atau nggak diajarin gitu ya. Cuma ini Ya, dari based on pengalaman aja ya, gitu. Based ya on boleh boleh. experience. Buat yang mau belajar gambar, banyak yang suka nanya nih di Facebook, terutama di grup gitu. Bang mau belajar gambar nih, mulainya dari mana gitu. Ada yang bilang belajar anatomi dulu, belajar sketching dulu, segala macam. Tapi sebenarnya yang paling penting itu belajar gimana bikin moodnya konsisten, gimana bikin rasa suka sama gambarnya itu konsisten. Jadi biar mau anatominya gagal, coloring belum bisa, masih aut-autan, mengatur layer dan segala macamnya. Kalau misalkan kita masih tertarik, kita akan terus mencoba gitu. Soalnya kalau menurut aku ya bang, mau seberapa banyak kita ngelakuin kesalahan itu bukan kegagalan. Kegagalan itu kalau kita berhenti nyoba, nah itu udah gagal tuh. Kalau berhenti nyoba sama dengan gagal. Jadi gimana caranya supaya ngejagamu tetap mau latihan sebanyak mungkin. Buat yang baru mau belajar gambar ya. Kalau yang udah bisa gambar, mau jadi ilustrator, Ya, untuk yang mau jadi ilustrator pesannya, untuk yang mau jadi ilustrator, usahain kalau masih awal-awal itu, ya kita namanya cari uang ya gitu. Tapi kalau misalkan masih awal-awal banget, uang itu nomor 2, nomor 1 experience aja dulu. Gimana kita bisa nyari klien, dapat klien aja syukur gitu. Soalnya aku pernah berada di momen dapat klien aja syukur, itu mindful banget tuh. Pengalamannya luar biasa lah waktu itu di 1 tahun pertama. Ketemu banyak orang, beda-beda, maunya beda-beda, cara komunikasinya beda-beda. Dari situ semuanya dipelajari. Di tahun kedua baru benar-benar secara profesional nyari duit, baru hitung duitnya. Kalau udah 1-2 tahun. Kalau masih awal-awal banget, duit belakangan aja. Gimana cara kita bisa nge-treat klien, soalnya itu akan untuk jangka panjang juga kan gitu. oke oke. Aku boleh penasaran nggak sih nak? Ya, income kamu tuh udah lebih tinggi dari UMR nggak di situ? Kalau untuk UMR di Sorry deh. daerahku ya bang, Iya, iya mungkin, iya. Udahlah, lumayan. iya, iya. Betul. Arti worth it guys buat yang mau jadi ilustrator. Worth it banget. Worth it, worth it. Cuma, kalau yang mau jadiin job ini sebagai pendapatan utama, Hmm, ya harus mau lah gitu. harus Kayak mau aku gini, begadang gitu, nggak apa-apain begadang. Ya jangan ya, terlalu sering sih, cuma kalau sekali 2 kali korbanin waktu tidur demi project kan nggak apa-apa ya. gitu. Kalau jadi inside job ya santai-santai aja nggak apa-apa. Cuma kalau jadi pendapatan utama usahain. Berarti berkorbannya harus lebih lagi ya gitu. Iya, kurang lebih begitu. Ya, ya, ya. Gokil banget nih teman-teman. Aduh. Tapi juga jangan berarti bilang kayak ilustrator nih enak, apa ilustrator ini pendapatannya gede terus kayak menyepelekan ya gitu. Kamu Iya, aja yang beberapa tahun gitu untuk bisa sampai di titik iya betul. sekarang gitu ya. Intinya Iya iya. tidak ada kerjaan yang enak, nggak ada kerjaan yang nggak ada struggle-nya, nggak ada kerjaan yang Betul tidak betul. ada dukanya. Mm-mm.
kerjaan apapun itu. Sebenarnya banyak juga Bang yang agak kadang julid, kadang karena kagum gitu. Intinya mereka bilang, "Ih enak ya," gitu. Kerjanya hobi nih gitu. Hobinya kan gambar. Kerja seneng-seneng dapat duit. Duit cuma bonus doang ya gitu. Padahal enggak gitu. Enggak segampang Hmm. itu. Mungkin ketika Padahal jadi hobi, gambar sendiri, apa yang kita pengen kita gambar, tanpa request orang lain, tanpa revisi, tanpa mikirin keinginannya orang lain pengennya begini begitu kita sesuaikan, ya fine-fine aja gitu, seneng. Cuma ini kalau udah terhubung dengan manusia lain, kita turutin maunya manusia lain, seperti gimana kebanyakan kerjaan kan ya di dunia pasti kerjaan kayak gitu ya Bang ya. Pasti kita akan komunikasi untuk orang lain, berbagi keuntungan, pasti akan ada struggle-nya di mana-mana. Semua kerjaan begitu. yang mereka lupa tuh kalau hobi jadi kerjaan itu ya bukan hobi lagi namanya ya Iya, nggak? betul. Sekarang kalau ditanya Asa hobinya apa? Masak, denger lagu, nonton film, udah bukan gambar lagi. Kalau zaman sekolah ditanya hobinya apa? Hobinya gambar. Iya betul. Nanti kalau misalkan kamu tiba-tiba jadi chef, kamu pasti bukan hobinya masak. Betul. Iya. Emang manusia tuh gitu, nah ngeliatnya tuh kok Yes. enak ya gitu. Iya, betul. Ih, kamu mah enak gitu. Dan lucunya Bang ada dua macam orang kalau misalkan ngomis atau gimana ya mereka tuh ada yang let's say dua orang ini sama-sama nggak bisa gambar sama sekali, nggak paham sama sekali. Cuma Iya, iya. ini orang tuh kadang suka, ih terserah kamu deh mau bikin apa, serahin semua, percayain semua sama kamu deh pokoknya soalnya aku mah nggak paham yang kayak gitu. Pasti hasilnya bagus gitu. Ada juga yang gitu mah gampang satset jadi kan gitu. Aduh ya ampun. Iya, nak kamu pernah dapat klien yang aneh nggak dari komis-komisan itu? Aneh sebenarnya aneh. Request-nya aneh atau misalkan minta yang aduh itu gitu. Boleh nggak sih di sini tapi kayak Ya nggak apa-apa. ini yang aman aja ya. Iya yang aman Jadi aja deh, waktu yang masih aman. sekolah Kita ya, record yang nggak waktu aman. waktu masih sekolah nyampe sekarang tuh kalau Ah, misalkan ini bagi tapi disclaimer ya, ini nggak menjelekan penulis Wattpad yang masih sekolah ya. Cuma kadang Iya, mereka iya. imajinasinya kan luar biasa terlampau tinggi ya Bang. Ngasih brief itu kayak ini hidungnya kayak dewa Yunani, matanya setajam elang, kadang kayak gitu. Ya. Kayak bingung gitu. Padahal sebenarnya simpel gitu, cuma mereka membahasakannya itu briefnya itu begitu panjang sampai bingung gitu. Biasanya penulis ya yang kayak begitu, Ah, lucunya di situ. Jadi harus aku tulis ulang lagi Bang, disederhanakan lagi, terus make sure ini konfirmasi ya kayak gini, bukan oh iya Kak kayak gitu. Kayak gitu. Lucu. iya, iya. Itu aduh. Tapi kamu masih nerima komisan dari Wattpad gitu nggak, dari apa penulis-penulis ini gitu, masih nerima nggak? Atau fokus buat apa project-project yang kayak tim aja gitu? Masih terima dari langganan sih Bang. Jadi ada Oh, beberapa orang yang memang udah ya udah tiket VIP lah. Kalau aku close juga aku masih bisa buka untuk mereka gitu. Biasanya dari situ kalau yang ilustrasi-ilustrasi yang couple atau yang orang full color terus di post itu pasti dari langganan gitu. Sisanya sejak oh, 2023 mungkin ya, 2023 ke 2024 ini mungkin hampir belum pernah post di Facebook untuk open commission lagi. Open commission sekian-sekian gitu dengan long term and term-nya udah nggak ini lagi, udah nggak open lagi dari lama karena alhamdulillah kerja di studio kan sekarang. Ada oh, projectnya iya. macam-macam, komiknya macam-macam gitu. Jadi ya fokus ke satu ini aja dan nggak menghabiskan banyak energi untuk uh, komunikasi lagi sama orang baru. Soalnya itu Iya, cukup betul, menguras betul. energi juga. Iya betul, setuju sih sama Tuh. klien baru tuh. Setuju nak, setuju. Jadi kamu sekarang emang lagi nggak buka komis gitu nak? Enggak, kalau sekarang lagi close banget. Oh, oke, oke, I see, I see. Nih aku mau nanya nih dikit nih. Nah, kamu kan ilustrator ya. Ya. Gimana sih kamu ngelihat orang yang masih pakai gambar AI gitu? Aduh, Tuh, gimana tuh? aduh. Untuk Bukan keuntungan cuma sendiri nih.
Iya, Mencari jangankan keuntungan. Dosa lah. iya. Berarti Nggak kamu boleh. nggak boleh. Iya, iya, iya. Iya, jangan ya, Dek ya. Tuh Jangan gitu. jangan. Ingin. Kalau mau nggak apa-apa buat referensi, karena Ah, kadang kan kalau mau cari referensi itu agak sulit ya. Jadi bisa pakai AI. Aku juga gitu bang kerjanya. Kemarin ada komik ah, kayak kerajaan fantasi gitu. Itu kita nyari model model bangunannya itu pakai AI hmm, juga. Dari modelnya hmm. di situ nanti bisa dimodifikasi aja, jangan plak ketiplak juga gitu. Jadi pinter-pinter lah. Sekalipun pakai bantuan AI ya gitu, jangan plak ketiplak juga. Ini dijual gambar AI. Banyak loh, nak. Aduh. Aduh, gimana tuh? Tapi asli sih yang ilustrator sekarang ya jangan cupu lah, jangan takut sama yang wah AI ini bahaya, kalau misalnya Iya, enggak, iya sih. Emang enggak semua tuh apa-apa. ada, iya, iya, ada rezekinya Iya, masing-masing ya, iya nak. betul betul. Ada porsinya masing-masing. Iya, iya, iya. Tuh buat yang masih pakai AI. Nggak apa-apa sebenarnya, bagus sih, good. Iya, Aku tapi kan juga buat pakai referensi soal. kan. Iya. Iya buat referensi doang. Soalnya AI juga ya dalam tanda kutip masih cacat sih sebenarnya. Iya betul. Nah, Terus nanti kalau jadi misalkan komis hmm, pakai AI, klien minta search file, minta request ini itu kan nggak bisa juga kan kalau AI. iya sih. Tapi Minta tapi di revisi, Facebook ada minta. yang ini, iya, ada yang aku nggak ngerti deh orang-orang di Facebook itu gimana. Ada orang yang grup yang emang dia kumpulan gambar AI gitu. Tapi ada orang yang ngejual komisan gambar AI. Gimana Itu ya? sama-sama ajaib sih bang, yang jual dan yang beli sama-sama Iya ajaib. itu aku nggak tahu ya kapan lihatnya tapi kayaknya ada deh. Itu kayak ada ada gimana sih ada pernah nemu. ada ada Iya, aku grup ya ikut bully bacanya. juga itu. Aku nggak habis pikir bro AI kan ya gratis sih gitu maksudnya kan kayak ya kamu ngetik kata-kata gitu kayak wis Kayaknya aku even even bayar juga kayaknya nggak ini deh, agak lebih ke etika ya. iya sih sebenarnya ada kan Midjourney gitu kan yang Iya premium iya. gitu yang Mm-mm. bagus cuman kan tetap aja ya gitu kayak beda sentuhannya sih ya kalau buat aku gitu. Betul Aku, betul. aku lebih prefer kayak milih langganan Canva Premium aja deh, udah deh gitu. Iya betul betul. Itu boleh ya. Iya, iya Canva Premium kan lumayan tuh banyak stoknya lah istilahnya udah stoknya banyak Mm-mm. gitu. Jadi ya kalau misalkan aku kepepet banget gitu, kadang-kadang aku kayak ya udahlah Canva Premium aja lah gitu kadang-kadang. Lumayan empat Iya belas iya. ribu gitu kan, masih lumayan lah gitu. Kan nggak sempet buat ngontak ilustrator gitu atau nggak belum cukup budgetnya gitu, seenggaknya ya masih bisa apa namanya bikin atau dapat gambar-gambar premium gitu kalau buat aku itu emang itu aduh ya ampun nak. Jadi kamu tidak merasa AI itu ancaman kah? Enggak boleh Oh kayak enggak. gitu. Oh Gak iya apa-apa, betul, santai aja gitu. betul. Soalnya kan kita bisa Emang upgrade juga kan skill kita. iya sih benar sih. Kalau nggak bisa tinggal belajar gitu loh maksudnya. Kalau bisanya anime, oh sekarang AI yang lagi viral itu anime yang lagi hype. Orang udah Itu nggak beli komiks anime lagi, ya udah belajar semi realis. Kalau udah mereka ke semi realis ya udah yang apa lagi gitu, misalnya oh, sketsa gitu. mm, iya sih benar sih. Itu kan termasuknya Kita tinggal kemarin. belajar aja. Iya iya iya, iya iya, betul. Tuh juga kan ngambilnya dari orang-orang juga kayaknya nah ya. Iya iya. Iya. Mm-mm. Mereka ambil referensi juga dari artis. Wah, oke oke. Gokil banget perbincangan kali ini, teman-teman. Aduh, mantap banget. Aku kaget kok ternyata beliau wah kayaknya udah gokil-gokil. Alhamdulillah. Gila. Enak kamu ada media sosial nggak kayak IG atau apa gitu? Siapa Instagram tuh orang ada eh, boleh apa namanya? Hasuna_47. Oke, siap. Nanti aku taruh di link dan ada portofolio kamu kan ya, ada karya-karya kamu juga kan ya di sana ya? Iya.
Di Facebook ada link drive-nya di bio, bisa dicek. Oke, sip. Cukup lama juga kita ngobrol, jadi makasih udah mau ngobrol-ngobrol. Iya, makasih Bang Alfi. Nah, ini buat teman-teman juga kayaknya, kamu udah ngopen komis juga enak ya? Ya udah deh. Iya, tapi nanti biasanya sih sebulan sekali sih kayak open dibuat publik juga ya. Nah, tuh. Silakan buat teman-teman yang mau lihat misalnya Cina, boleh silakan muncul ke IG-nya aja atau nanti mungkin bisa Silakan. kontak siapa tahu mau buka komik lagi beliau ini atau kamu mau nawarin harga cukup lumayan. Siapa tahu beliau mau buka open komis lagi. Nah, sekali lagi makasih banyak, Mbak. Iya, makasih kembali. Ya, oke, teman-teman, sekian dulu bincang bersama kali ini. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah.